Pasca kemunculan kekuatan buah iblis dari Gorosei pada manga One Piece chapter 1110, muncul sebuah teori menarik yang menyebutkan jika kemungkinan bentuk yokai Gorosei adalah wujud iblis yang sebenarnya. Buah iblis dari para Gorosei yang pertama kali Oda perkenalkan dan hadirkan dalam ceritanya adalah milik Sanjay Garcia Saturn. Hal ini terjadi pada manga One Piece chapter 1094. Dalam chapter itu nampak terlihat dari bentuk tubuh Saturn yang dalam mode hybrid. Nampak Saturn memiliki bagian bawah berupa kaki laba-laba dan badannya manusia. Namun, bagian hidung dari Gorosei nampak membesar dan terlihat sepasang tanduk juga muncul di kepalanya. Meskipun kita sudah tahu jika buah iblisnya berjenis Zoan, namun belum ada konfirmasi apakah itu merupakan Zoan kuno atau mythical Zoan. Teori kemudian berkembang di kalangan fans, jika desain buah iblis Zoan dari Gorosei Saturn tersebut kemungkinan diadaptasi dari salah satu yokai dalam mitologi Jepang yaitu Ushoni. Para fans juga berspekulasi jika Gorosei lainnya kemungkinan memiliki kekuatan yokai lainnya. Dan akhirnya, spekulasi tersebut benar-benar terbukti pada manga One Piece chapter 1110. Dalam chapternya, keempat Gorosei lain muncul di Pulau Egghead. Mereka muncul dalam wujud yokai yang tidak kalah mengerikan dari milik Gorosei Saturn. Dan masing-masing memiliki wujud yang berbeda. Sin Shepherd Jupiter memiliki wujud seperti sebuah monster cacing yang sangat besar. Sin Topman Mercury memiliki wujud yang mirip seperti babi hutan raksasa. Sin Ethan Baron Vinasujurom memiliki bentuk seperti kuda liar dengan aura yang mengerikan. Dan Sin Marcus Mars memiliki bentuk buah iblis yang mirip seperti seekor burung raksasa yang mengerikan. Jika kita perhatikan, momen terungkapnya bentuk yokai dari para Gorosei di chapter 1110 sebenarnya sangat unik. Dalam panelnya sendiri Oda Sensei tidak menjelaskan bahwa itu merupakan kekuatan buah iblis. Oda hanya memberikan informasi mengenai nama dari yokai para Gorosei tersebut. Hal ini memunculkan spekulasi di kalangan fans jika ada kemungkinan kekuatan para Gorosei itu sebenarnya bukan berasal dari kekuatan buah iblis. Jika ada kekuatan lain yang jadi sumber bagi Gorosei, maka kemungkinan para Gorosei memiliki kekuatan sihir hitam. Hal ini berdasarkan petunjuk dari portal yang mereka gunakan untuk muncul. Portal yang para Gorosei gunakan untuk muncul ke permukaan memiliki bentuk lingkaran dengan simbol berupa bintang atau pentagram dan terdapat angka 5 di sekitarnya. Simbol pemanggil Saturn yang mirip dengan simbol pentagram ini memiliki ukuran yang besar dan dikelilingi oleh api hitam yang sangat mengerikan. Aura haki yang sangat kuat juga muncul berkat ritual penanda kemunculan dari Gorosei Saturn tersebut. Simbol pentagram tersebut juga mirip dengan simbol ritual gelap yang biasanya dihadirkan dalam berbagai cerita atau bisa juga berkaitan dengan satanisme. Biasanya, simbol pentagram tersebut menjadi cara untuk melakukan ritual pemanggilan roh atau arwah. Di sisi lain, terdapat juga spekulasi lainnya jika simbol tersebut sebenarnya bukan pentagram, melainkan simbol 5 elemen dalam mitologi Cina atau yang biasa disebut wuxing. Dalam bahasa Jepang, istilah tersebut dikenal dengan nama godai atau 5 bentuk atau elemen besar. Menurut spekulasi ini, masing-masing Gorosei mewakili planet dalam kalender atau penanggalan di Jepang. Yang menarik adalah penanggalan tersebut juga erat kaitannya dengan godai atau wuxing tersebut. Kelima elemen tersebut adalah api, air, bambu, metal, dan tanah. Dan para Gorosei sendiri menjadi perwakilan dari kelima elemen tersebut. Dengan petunjuk yang ada bahwa Oda hanya menjelaskan tentang form yokai dari para Gorosei dan bukan nama dari buah iblis mereka, memunculkan spekulasi bahwa Gorosei kemungkinan bukanlah manusia. Terdapat kemungkinan jika para Gorosei dan juga In kemungkinan berasal dari sebuah bangsa iblis atau setan. Perlu jadi catatan bahwa ini berbeda dari ras Oni dari Kaido dan Yamato. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Shanks dalam ceritanya, buah iblis kemungkinan adalah perwujudan dari iblis lautan. Menurut teorinya, iblis lautan ini adalah semacam kekuatan alam atau monster laut dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Dan pihak World Government mengetahui mengenai keberadaan sosok ini. Teorinya sendiri tidak menyebutkan di mana sang iblis laut berada sekarang secara pasti, namun mungkin ada di Laftel. Dengan kekuatannya yang sangat dahsyat, sang iblis laut dengan sengaja membuat buah iblis dan disertai dengan satu kutukan, yaitu mereka tidak bisa berenang. Teori jika buah iblis adalah perwujudan dari sosok iblis dianggap jadi alasan dan jawaban mengapa kemudian mereka yang berhasil membangkitkan kekuatan buah iblis memiliki wujud seperti iblis. Hal ini juga berkaitan dengan teori awal yang menyebutkan jika wujud yokai dari para Gorosei sebenarnya adalah wujud asli dari mereka. Dan wujud manusia yang kita ketahui selama ini merupakan cara mereka untuk berbaur dengan manusia.
Ini yang mungkin jadi alasan mengapa Gorosei menganggap manusia seperti halnya serangga atau makhluk yang tidak berguna dan tidak memiliki arti apapun serta harus mereka musnahkan. Pasalnya, para iblis atau yokai tersebut memang sangat membenci manusia dan menganggap mereka seperti makhluk yang tidak memiliki nilai. Dan dalam cerita mitologi Jepang sendiri para yokai tersebut memang merupakan ancaman besar bagi manusia. Misalnya, Ushi Oni yang mengincar nyawa manusia yang ada di wilayah pantai. Jika kemudian para Gorosei memang adalah bagian dari ras iblis atau demon, pertanyaan besar lainnya adalah apakah Im juga termasuk bagian dari ras tersebut? Im atau Im sama adalah karakter yang paling misterius dalam cerita One Piece saat ini. Kita tidak pernah tahu wajahnya, dan apakah dia wanita atau pria. Selama ini Im selalu muncul dalam siluet dan diketahui merupakan pemimpin tertinggi World Government. Dengan asumsi jika sumber kekuatan Gorosei dan World Government adalah kekuatan sihir, artinya ada kemungkinan jika sosok Im sama adalah sosok iblis itu sendiri atau sumber dari sihir hitam yang ada. Kita tentunya sudah tahu jika Gorosei adalah pelayan setia dari Im, yang merupakan pemimpin dari dunia One Piece. Bahkan, Im sudah berkuasa selama 800 tahun. Berbicara mengenai kekuatan, logikanya jika Gorosei yang memiliki kekuatan dahsyat pun mengakui kehebatan Im, bahkan mau bersujud di hadapan Im, artinya level kekuatan Im berkali-kali lipat dari kekuatan Gorosei. Berdasarkan hal tersebut, Im sama bisa jadi adalah sumber kekuatan dari para Gorosei. Ini artinya Im sama bisa jadi adalah sosok iblis tersebut, yang memberikan kekuatan kepada mereka. Namun, petunjuk di chapter 1086 kemarin menunjukkan bahwa sosok Im kemungkinan bukanlah iblis melainkan manusia biasa. Dalam chapter itu terungkap jika keluarga Nerona merupakan keluarga asal dari sosok Im sang pemimpin dunia. Jadi, nama lengkap Im adalah Saint Nerona Im. Menurut penjelasan Ivankov, nama Nerona Im sendiri sudah ada sejak 800 tahun lalu. Bagaimana kemudian Im bisa bertahan selama 800 tahun memang masih jadi misteri. Namun kemungkinan alasan Im bisa bertahan selama hampir 1 milenium adalah karena dia menggunakan kekuatan yang bisa membuatnya hidup abadi atau berumur panjang. Kekuatan tersebut tidak lain adalah Yutsurgi dari buah iblis OP-OP. Dari segi narasi, bagaimana kemudian Im adalah manusia dan bukan ras iblis rasanya cukup masuk akal. Bisa jadi, inilah yang kemudian membuat para Gorosei membenci manusia. Karena mereka menjadi budak dari manusia, yang tidak lain adalah Im. Kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar dan nantikan video selanjutnya.